Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rama Basri, NIM S1S1 22031 dari kelas C. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai trees atau pohon, di mana data, struktur, dan algoritma with Python, lecture 8. Nah, di sini ada overview di mana ada beberapa poin yang akan dijelaskan, yakni introduction to trees, kemudian definisi, kemudian property, kemudian tree ADT, kemudian computing deep and height, kemudian binary trees, kemudian implementing trees, kemudian di sini ada using linked list, kemudian using array, kemudian ada tree traversal algorithm, kemudian ada ringkasan atau summary. Nah, masuk di pada introduction to trees-nya, yakni pengantarnya, di mana di sini dijelaskan non-linear data struktur atau struktur data non-linear. Kemudian yang kedua, provide faster algorithm for search and retrieval of data corporate, di mana dia menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear array atau daftar tertaut ini, struktur array or linked list. Nah, kemudian provide a natural organization of data which inherit, atau di sini dia menyediakan organisasi data alami yang dimana dia bersifat hierarkis. Seperti pada gambar sebelah ini, di sini dia katakan ada beberapa cabang. Di sini ada yang pertama Abraham, kemudian dia bercabang lagi ke sini, kemudian yang nama ini dia bercabang ke bawahnya lagi, kemudian berikutnya seterusnya begitu. Nah, kemudian ada tree definition and properties atau definisi dari properti pohon, di mana di sini dia katakan a tree is an abstract data type that stores element hierarchically. Di mana di sini adalah tree ini atau pohon ini dia adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarkis. Kemudian with the exception, di sini dengan pengecualian elemen teratasnya. Jadi setiap elemen dalam pohon dia memiliki elemen induk dan nol atau lebih turunan dari elemen itu. Nah, kemudian ada the top element of tree is called the root of the tree, atau elemen teratas dari pohon yang disebut root atau akar pohon. Seperti pada gambar di samping ini ada electronic RS, kemudian dia bercabang, berakar ke bawah-bawahnya. Nah, masuk di formal definition atau definisi formal, di mana di sini dia katakan formal we define a tree as set for not storing elements such that nodes have parent child. Atau bisa dibilang secara formal dia mendefinisikan tree atau pohon ini T sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut memiliki A yang hubungan parent child atau orang tua anak yang memenuhi sifat-sifat seperti poin di bawah ini. Ada jika T tidak kosong, dia mempunyai simpul khusus yang disebut akar dari si T ini yang tidak mempunyai induk. Kemudian yang kedua, setiap node V dan dari T yang berbeda dari root memiliki parent node W atau node induk W. Setiap node dengan induk W adalah anak dari child of W atau anak dari W. Kemudian ada di sini dia katakan node according to our definition, atau perhatikan bahwa menurut definisi kita sebuah pohon bisa saja kosong, artinya pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif. Yang kedua ada two nodes that are children of the same parent or sibling, atau dua node yang merupakan anak dari orang tua yang sama atau masih saudara kandung.
Kemudian ada simpul V yang bersifat eksternal, dimana jika V tidak mempunyai anak, sebuah node V itu dia bersifat internal jika dia mempunyai satu atau lebih anak luar simpul juga, nah sebagai anak daun. Untuk yang berikutnya, satu simpul U ancestor atau eksternal jika V tidak mempunyai anak. Ancestor itu nenek moyang dari simpul V jika U sama dengan V atau U merupakan nenek moyang ancestor dari induk V. Nah, untuk conversely atau sebaliknya, kita akan katakan bahwa simpul V ini adalah turunan dari simpul U jika si U-nya ini merupakan nenek moyang dari si V-nya. Kemudian masuk di Annette Geoffrey is a pair of node UV such that is the parent of V or vice versa. Dimana di sisi pohon IT ini dia adalah sepasang simpul U dan V sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Nah, untuk jalur T-nya itu dia rangkaian node yang sedemikian rupa sehingga setiap node yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi-sisi yang seperti pada contoh bisa dilihat pada pohon yang berdekatan berisi jalur CS25 yang ini. Kemudian dia ke project, kemudian masuk ke demos sehingga dia ke market. Nah, dimana sebuah pohon diurutkan jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap node. Nah, untuk gambar sebelah ini itu hierarki pewarisan untuk memodelkan berbagai abstraksi dan implementasi struktur data dari tree ini. Nah, untuk the tree ADT sendiri atau pohon ADT, dia mendefinisikan ADT ini menggunakan konsep position atau posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohonnya. Nah, di mana sebuah elemen disimpan di setiap posisi dan posisi memenuhi hubungan induk anak yang menentukan struktur pohon, objek posisi untuk pohon mendukung pada metode. Di mana P elemen metode ini dia mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P-nya. Nah, di sini ada the tree ADT di support the following assessor method atau pohon ADT yang mendukung metode pengakses seperti berikut ini. Ada macam-macam, ada T-root, dia mengembalikan posisi akar pohon T atau tidak ada jika kosong. Kemudian is-root ini yang ini dia mengembalikan true jika posisi P adalah akar pohon. Kemudian parent ini dia mengembalikan posisi induk dari posisi P atau tidak ada jika P adalah akar dari si T-nya. Kemudian ini dia mengembalikan jumlah anak dari posisi P. Kemudian ini lagi dia len ini dia mengembalikan jumlah posisi yang juga elemen yang terdapat di pohon T. Kemudian sympathy dia mengembalikan true jika pohon T tidak berisi siapapun. Kemudian T position dia menghasilkan iterasi semua posisi pohon T. Kemudian iter T dia menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Nah, untuk duck typing atau mengetik si bebeknya ini, dia itu cara pemrograman di mana suatu objeknya itu diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung semua tanda tangan, metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Kemudian the object type is not important atau jenis objek itu sendiri tidak penting. Nah, sebaiknya objek itu harus mendukung semua metode atau atribut yang memanggilnya. Karena alasan ini sehingga pengetikan duck typing itu kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Nah, kemudian dalam pengetikan duck typing ini kami tidak mendeklarasikan tipe argumen yang dimana dalam prototipe fungsi atau metode dia menyatakan bahwa compiler tidak dapat melakukan pengecekan type. Apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode atau atribut tertentu pada saat runtime. Kemudian kata ini berasal dari pepatah lama saying if it was like a duck atau jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkutik seperti bebek, kemudian kemungkinan besar ia adalah bebek.
Sehingga entitas non-bebek itu yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap bebek karena penekanannya pada perilaku. Nah, by analogy for computing language, dengan analogi untuk bahasa komputasi, jenis suatu, the type of object is not important so long as behave as expected. Atau objek tidak penting asalkan berperilaku seperti itu yang diharapkan. Nah, kemudian kita masuk pada kelas abstraknya atau kelas berbasis abstrak untuk struktur data pohon. Dimana di sini dia katakan we follow duck typing by providing abstract base class and several subclasses inherit from this base class. Atau dia mengikuti pengertian duck typing ini dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Nah, kemudian the base class consists of beberapa poin ini, dimana kelas dasarnya itu terdiri dari yang pertama itu kelas posisi bertingkat dengan metode abstrak. Kemudian yang kedua itu beberapa metode abstrak. Nah, kemudian yang ketiga metode konkret. Nah, di sini ada is root, is left, is empty. Kemudian di sini tidak ada instance langsung yang dibuat untuk basis abstrak kelasnya itu. Sehingga kita akan mencoba untuk pengkodingan untuk implementasinya pada Visual Studio Code. Oke, baik, mari kita implementasikan. Sini kita buat kelas tree-nya. Kemudian kita buat kelas position-nya. Kemudian kita buatkan def element self-nya, kemudian buatkan lagi. Di sini ada rise not oke. Kemudian sekarang kita buat kelas untuk kelas si dev key-nya. Untuk kelas key-nya ini dia self dan other. Nah, kemudian kita buat lagi kemudian lanjut kemudian kita lanjut lagi, kita buat dev
Oke, di sini dia sama self. Sabar. Oke, nah kemudian di sini return not self sama dengan oke. Kemudian kita buatkan lagi def root self, kemudian kita copy saja ini. Kemudian def parent self p, kemudian masih sama kemudian lanjut lagi, kita buatkan kelas def children, kemudian dia self p. Oke, masih sama. Oke, baik, lanjut def children self koma p. Oke, lanjut kita buat def len-nya lagi. Kemudian self, kemudian kita copy lagi di sini. Oke, kalau sudah, lanjut lagi, kita buatkan di sini def is root, kemudian self, kemudian return kemudian self root, kemudian balas sama dengan oke. Kemudian def self dan return
Oke, lanjut. Def is t, kemudian self return len self sama dengan dia 0. Oke. Kira-kira ini adalah implementasi dari codingannya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada computing depth atau kedalaman komputasi, di mana di sini dia katakan let P be the position of a node of a tree T, atau misalkan P adalah posisi simbol pada pohon T-nya, kedalaman P adalah jumlah dari nenek moyang P-nya, tidak termasuk P itu sendiri. Kemudian untuk the depth of the root of is null as the root has no ancestor. Nah, di sini dia katakan jika kedalaman akar T adalah 0 seperti yang dimiliki akar tersebut tidak ada leluhur. Nah, untuk kedalaman P-nya juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut pada poin-poin ini. If P is the root, the depth of P is not say the depth of is 1. Dimana dikatakan jika P adalah akar maka kedalaman P adalah 0, sehingga jika tidak kedalaman P adalah ditambah kedalaman induk P. Seperti pada gambar samping ini, dimana di sini dikatakan untuk semua node non root dia menambahkan 1 ke kedalaman induknya. Nih. Nah, kemudian di sini dia katakan the running time of T dp for position dp tambah 1 where dp denotes, dimana waktu berjalan T kedalaman P untuk posisi P adalah saat kedalaman P pada pohon T, karena algoritmanya dia melakukan angka rekursif pada waktu konstan untuk setiap leluhur si P-nya. Kemudian untuk T dp runs on workers time dalam waktu 0 kastor bulknya, di mana n itu jumlah total posisi T, karena posisi T mungkin memiliki kedalaman 1 n1 jika semua node membentuk satu cabang. Nah, ini jumlah node n sama dengan 5, kedalaman max-nya itu D1 sama dengan 4, untuk kedalaman 2 nya max D2 sama dengan 2. Coba kita implementasikan di sini. Lagi def self kemudian if self is root P return 0, kemudian else return 1 tambah self parent P
Nah, oke. Sekarang masuk di sini. Computing height atau dia menghitung tinggi, dimana ketinggian posisi P pada pohon T juga dia itu didefinisikan secara rekursif. Jika P itu adalah daun, maka tinggi P adalah 0, sehingga jika tidak, maka tinggi P adalah 1 lebih tinggi yang dari tinggi maksimum anak P. The height of nom of MP3 atau tinggi pohon kosong T adalah tinggi akar dari T. Untuk profesinya tinggi pohon kosong dengan kedalaman maksimum posisi pada daunnya. Sehingga di sini dia menyediakan 2 implementasi untuk mengukur ketinggian dengan memanggil kedalaman algoritma pada setiap posisi daun T yang mengarah ke ON kedua. Kompleksitas waktu kasus terburuk, gimana yang ini yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan linear atau kompleksitas waktu. Nah, lanjut. Untuk si N-nya itu jumlah posisi di akar pohonnya. Nah, untuk misalkan kita mendapat posisi daun L, sehingga waktu komputasinya ON seperti pada gambar. Nah, setiap panggilan ke fungsi D memiliki waktu konstan OD P tambah 1, yang pada kasus terburuknya jika dapat berubah kompleksitas waktu N kurang 1 atau ON. Jadi kompleksitas waktu terburuk dari fungsi H itu adalah O N tambah N pangkat 2 dengan ON pangkat 2, dimana untuk di sini dia bilang kedalamannya untuk P dalam rentang N dieksekusi N kalinya, kemudian leftnya D kedalaman P nya tidak dieksekusi, kemudian kedalaman tambahkannya maks kedalamannya. Sehingga kita coba di sini. Sini dikatakan return the height of the tree works, but in kedua works case time dengan return max-nya, kemudian self div
4P in cell position if self dot is P. Oke, lanjut. Untuk kasus ini dia dengan bertambahnya n, batas waktu akan komputasi akan menjadi kuadrat dengan n. Nah, untuk si H2 nya ini dia memberikan kinergi waktu terburuk dari si ON ini. Kemudian dia akan berkembang secara top down, sehingga gates P ini dia berjalan dalam waktu O CP tambah 1 time at position. Atau dia menunjukkan jumlah anak dari si P nya itu. Kemudian si H nya itu menghabiskan O CP tambah 1 untuk posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah nih O sigma P CP tambah 1 O N tambah sigma P CP N tambah N kurang 1 O N. Nah, untuk proposisinya sendiri, misalkan kita T adalah itu pohon dengan N posisi dan skema CP menyatakan banyaknya anak-anak dari posisi P dan T. Kemudian dia menjumlahkan posisi T nya, sehingga pada pembenarannya setiap posisi T kecuali akar adalah anak dari posisi lain, dan dengan demikian menjumbang 1 unit pada jumlah di atas. Oke, lanjut. Nah, untuk pada gambar ini di sini n sama dengan 5 atau notnya itu 5. Kemudian dia memiliki 5 not dengan kemudian root node-nya itu dia memiliki 2 anak dari C1 sama dengan 2. Kemudian node kedua dia memiliki level 2 memiliki 2 anak C3 sama dengan 2. Kemudian node lainnya dia tidak memiliki anak C2 sama dengan 0, C4 sama dengan 0, kemudian C5 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk gambar di samping juga dia memiliki 5 node, di mana setiap node kecuali yang terakhir dia memiliki 1 anak C1 sama dengan 1, kemudian C2 sama dengan 1, C3 sama dengan 1, kemudian C4 sama dengan 1. Nah, node terakhir itu tidak memiliki anak C5 sama dengan 0 nih. Nah, sehingga total number of children in the tree atau total jumlah anak pada pohon itu sigma P CP sama dengan 4. Berarti jumlah total dari semua node pada gambar itu adalah 4.
Nah, untuk CP sendiri itu dia mewakili jumlah anak untuk node ke P. Sehingga rumus ini sigma P CP dia menghitung jumlah total anak dengan menjumlahkan semua nilai CP. Nah, oke, baik, lanjut pada kita lanjut untuk pada binary trees-nya atau pohon binernya, di mana di sini dikatakan pohon biner itu dia terurut dengan setiap node mempunyai paling banyak 2 anak, kemudian setiap node itu diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Kemudian anak kiri dia mendahului anak kanan dalam urutan anak dari sebuah node. Kemudian the subtree root atau subpohon dia berakar pada anak kiri atau kanan kanan. Simpul internal V disebut kiri subpohon atau subpohon kanan, sehingga masing-masing dari V pohon biner itu dikatakan layak jika setiap node mempunyai 0 atau 2 anak, sehingga pohon seperti ini disebut sebagai pohon biner penuh. Jadi pada pohon biner yang tepat, setiap node internal dia memiliki tepat 2 anak. Kemudian pohon biner yang tidak tepat berarti tidak tepat, seperti example-nya itu contohnya decision tree atau pohon keputusan itu pohon biner yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak, di mana ekspresi antar aritmatikanya itu direpresentasikan dengan pohon biner yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstanta dan node internal pada operatornya. Bisa dilihat pada gambar berikut, di mana pohon ini mewakili ekspresi aritmatika. Nah, untuk definisi pohon biner itu sendiri, pohon biner kosong atau terdiri dari yang pertama sebuah simpul R disebut akar dari T, di mana yang menyimpan sebuah elemen. Pohon biner mungkin kosong disebut pohon kiri dan T, di mana pohon biner mungkin kosong disebut sub pohon kanan dari T. Nah, untuk the binary tree aditya atau pohon aditya sebagai tipe data abstrak, di mana pohon biner itu merupakan spesialis pohon yang mendukung 3 metode pengakses tambahan yang mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau noun if P tidak mempunyai anak kiri. Kemudian terek P itu mengambilkan posisi yang mewakili anak kanan dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai anak yang berhak. Kemudian sibling, dia mengembalikan posisi yang mewakili saudara dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai saudara kandung. Nah, kemudian di sini ada the binary tree abstract base class implementation. Nah, untuk the binary abstract base class implementation kita akan pisahkan. Saya akan memisahkan videonya. Jadi untuk video yang dari atas sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Basri. Ini Mi1S12201. Nah, baik, kita akan lanjut sini pada materi the binary tree abstract base class implementation atau implementasi kelas basis abstrak. Base class implementation, di mana di sini dia katakan untuk kelas binary tree-nya itu masih bersifat abstrak, di mana ia mewarisi properti dari kelas tree, misalkan si parent, left root. Kemudian dia menyediakan 2 deklarasi untuk 2 abstrak baru dengan metode berikut. Nah, kemudian dia menyediakan implementasi konkret dari 2 metode, yakni sibling, children, di mana ini adalah anak dari orang tua P, kemudian generator untuk anak-anak yang diurutkan dari sebuah node. Nah, sekarang kita coba implementasikan pada Visual Studio Code. Kita kasih dulu untuk Oke, baik, kita lanjut. Bisa dilihat pada bagian samping kita akan buat kelas bernama kelas binary tree.
Kemudian dia membuat kelas, kemudian def left self, kemudian left, kemudian def right, self p, kemudian lanjut dia membuat def sibling self p, kemudian rise not, oke. Must be implemented, oke. Kemudian ini salah. Kemudian di sini parent sama dengan self dot parent p, kemudian if parent is known, kemudian return none, kemudian else if p sama dengan self dot left, kemudian parent kemudian return self right, RIGHT, kemudian parent, kemudian else return self left, kemudian parent. Kemudian di sini dia membuat def children self p, kemudian sini lanjut generate and iteration, kemudian of position representing p children, oke. Kemudian if self left, kemudian p is not known,
kemudian yield self left p, kemudian if self right kemudian p is not none, kemudian yield self right p. Nah, oke. Kira-kira begini implementasi dari codingan ini. Nah, kemudian kita lanjut pada properties of binary trees atau sifat pohon binar, di mana di sini dia katakan we denote the set of all node of tree t at the same state d as level d of t, di mana dia katakan kita menyatakan himpunan semua node dari A pohon T pada kedalaman yang sama dengan D itu dengan ketinggian D dari T. Nah, untuk yang kedua itu in general level has almost 2 D node, di mana secara umum level D ini memiliki node paling tinggi, di mana dia 2 node, sebanyak 2 node. Untuk the maximum number of nodes on the level, di mana jumlah maksimum node pada tingkat pohon binarnya itu bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon tersebut. Bisa perhatikan pada gambar sebelah ini. Nah, untuk selanjutnya pada proposition 8.8, di mana let be non-binary tree. Oke, baik, lanjut lagi. Nah, di sini dia menjelaskan adalah sifat-sifat pohon binar atau binary tree, di mana di sini T-nya itu dia adalah jumlah pohon binar yang tidak kosong. Untuk N-nya itu dia jumlah total node, dan N-nya itu jumlah node eksternal daunnya, dan N itu jumlah node internalnya. Untuk H sendiri dia itu tinggi pohon. Nah, di sini dia memiliki sifat-sifat tersendiri, yakni yang pertama itu H tambah 1 seperti pada gambar ini, dan di bawahnya itu sifat-sifat tambahan untuk pohon binar, di mana setiap node internal itu memiliki 2 anak. Nah, misalkan ini nomor 1 2H tambah 1 kurang dari sama dengan N kurang dari 2H tambah 1 min kurang 1. Nah, di mana dia itu batasan-batasan matematik untuk struktur pohon binar ini sendiri, di mana jumlah node eksternal dan internalnya. Oke, lanjut pada gambar berikut, di mana dia ini pembenaran, di mana dia membuat 2 tumpukan, satu untuk node eksternal dan satu lagi untuk node internal. Di mana kasus pertama itu dia mempunyai satu simpul V, maka V dimasukkan dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun simpul internal. Dan untuk kasus kedua, dia itu jika T memiliki lebih dari 1 node, maka dia menghapus sepasang 1 node eksternal dan 1 node internalnya. Sekaligus pada akhirnya hanya tersisa 1 node yang berisi eksternal. Nah, dapat diperhatikan pada gambar di atas ini, secara umum tidak berlaku untuk binar yang tidak tepat pada pohon dan pohon non-binar. Nah, untuk implementasi tricksnya itu struktur linked struktur for binary tree, kemudian RBC representation for binary tree, kemudian linked struktur for binary tree. Nah, lanjut pada linked struktur for binary tree atau struktur tertaut untuk pohon binar, di mana setiap node-nya itu menyimpan referensi pada poin-poin berikut. Yang pertama itu the element stored at position P, di mana elemen disimpan pada posisi P, kemudian node anak kiri, node anak kanan, kemudian
parent node atau simple induknya, di mana the tree T maintains two variable atau pohon T memelihara dua variabel. Nah, untuk variabel pertama itu untuk variabel untuk menyimpan referensi ke node akar. Nah, untuk ukuran variabel yang mengkali jumlah total node dan T pada gambar sebelah ini. Nah, masuk pada Python implementasi linked binary tree structure atau struktur pohon bina tertaut, di mana sebuah subkelas dari kelas binary tree ini dia mendefinisikan dua kelas bersarang. Yang pertama itu kelas node untuk mewakili node, kemudian posisi public membungkus node diwarisi dari kelas tree position. Kemudian dia menyediakan dua metode seperti di bawah ini, ada validity, kemudian make position, di mana yang pertama itu untuk memeriksa dengan kuat validasi posisi tertentu saat membukanya. Nah, kemudian ada untuk membungkus node sebagai posisi untuk kembali ke pemanggil. Nah, untuk operation for updating linked binary tree ini ada T8 root, kemudian T8 left, T8 right, kemudian T replace, T delete, T attach. Nah, untuk implementasinya sebentar kita di Python. Sekarang kita lanjut ke sini dulu, dimana pada codingan di atas itu dia merupakan fungsi yang mencetak pohon binary itu sendiri. Nah, pada bagian di terakhir ini ada kinerja implementasi pohon binar tertaut atau linked binary tree implementation, di mana ada operationnya bisa dilihat, ada len is empty, kemudian running time-nya, kemudian root, parent, left, right, sibling, children, name children, is root, is left, depth, height, and root and left. Nah, untuk sebentar kita kembali ke perhatikan pada codingan ini. Oke, baik, kita lanjut. Kita membuat kelas linked binary tree binary tree kemudian binary tree. Oke, kemudian membuat kelas node, kemudian slot, sama dengan elemen koma parent, kemudian left, kemudian right.
position parent. Default bisa the parents not self validate ataupun self make position self parent. Kemudian baik, kita lanjut ke berikutnya. Baik, berikut implementasi codingannya. Sekarang kita coba jalankan, tapi kayaknya masih ada yang kuning, jadi kita coba perbaiki lagi. Kita lihat ada ini codingannya seperti ini. Kita lihat karena ada yang kuning-kuning tahu. Intinya outputnya dia akan seperti pada gambar ini hasilnya. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.